Berkaca dari betapa pentingnya kita menjaga diri kita dengan nafsu yang kemudian muncul, yang membisiki hati-hati kita, maka kita sadar bahwa pada dasarnya nafsu kita itu hanya suka, hanya cenderung, hanya menuju pada kenikmatan yang sementara dan cenderung membahayakan hidup kita. Oleh karena itu, ya ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri, maka ya diri kita tidak akan celaka. Orang lain sangat mungkin terjaga. Jadi kecelakaan itu bisa diwujudkan karena ketidaksadaran dan ketidakhati-hatian diri kita sendiri dan diri orang lain. Mereka juga celaka yang akhirnya mencelakaan kita. Kitanya juga celaka dan mencelakai orang lain. Jadi saling mencelakakan. Kontrolnya ada di pengendalian nafsu terhadap masing-masing dari kita. Maka itu kita tidak perlu memfokuskan atau memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, karena pada dasarnya diri kita sendiri juga punya rem untuk kemudian menjaga kestabilan nafsu kita di dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka fokus pada kesalahan pada diri kita sendiri, jangan ke orang lain dulu, karena wilayah yang paling dekat bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Maka itu untuk fokus mencari kesalahan diri sendiri dan menegasikan dulu untuk fokus terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Karena kezaliman diri kita lah yang membuat kita celaka hidup di dunia. Dengan demikian, kondisi yang kemudian kita lakukan seperti itu muhasabah namanya. Merenungi diri kita sendiri. Sudahkah baik atau belum diri kita ini? Kita termasuk yang munafik atau yang mukmin bagi diri kita ini, dan seterusnya. Sehingga ketika ada orang yang mengkritik atau membuka tabir kita dengan niat yang bagus, maka kritikan itu akan jadi satu masukan yang bagus. Kita nggak akan gampang panas dikritik sama orang lain, karena diri kita sudah membiasakan untuk memuhasabai, mengupas diri kita sendiri, berkaca dari amal-amal yang kita lakukan. Sudahkah termasuk yang musyrik atau yang mukmin? Sudahkah baik atau yang buruk? Sehingga ketika ada orang lain yang mengkritik, kok kamu begini? Bukannya ini tidak mencerminkan, dan seterusnya. Maka nasihat-nasihat itu akan membuat kita berubah dan introspeksi, dipercepat jadi orang yang lebih baik. Jadi tidak gampang tersinggung kalau ada orang lain yang menasihati diri kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah jaga, orang lain juga bisa ngasih kritik masukan, kita tidak gampang panas dikritik, diberikan nasihat. Maka yang terakhir, kita gandeng dengan doa. Doa supaya kita dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Maka betul bahwa ketika Allah memberikan doa ini kepada kita, ya kita lakukan dengan sepenuh hati, kita pahami maknanya. Karena kita punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Al-ihsan minal khata' wa nisyan. Maka doa yang gandengannya itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itu jadikan sebagai teman dalam berbenah, teman dalam muhasabah di dalam hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Allah alam bisawab.